Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtarihi man da'ana ilaihi bil itni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faka qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Qala ta'ala aidan yarfa'u alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Tak lupa selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia, yang istiqamah di jalannya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Al-Faqir meneruskan daripada kajian di mana kitab Aqidatul Awam kita sampai kepada pembahasan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'il mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bih wa bi'ulumikum fid daraini amin. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa inzilu ala Isa wa furqan ala khairil mala. 4 dari kitab suci Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, di antaranya yakni Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Qur'an diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, pemimpin para nabi dan rasul, yakni junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip daripada syarah kitab Aqidatul Awam, yang mana di sini dijelaskan kembali setiap seorang yang sudah mukallaf. Mukallaf di sini adalah orang yang sudah akil balik, ya. Kembali diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para kekasihnya, kepada para rasulnya, yang tadi dijelaskan di dalam matannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidatan wa ba'asallahu nabiyyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkum bainan nasi fiha ikhtalafu fi. Yang artinya manusia itu adalah umat yang satu, umatan wahid. Maka Allah mengutus para rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar adanya, yang benar isinya, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi turunnya kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, tujuannya untuk mendamaikan, ya. Mendamaikan kalau di situ ada perselisihan, kalau di situ ada pertentangan, terutama di dalam perkara hukum, ya, hukum. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di sini dijelaskan tentang suhuf samawiyah. Wasuhuful khalilu wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Yang artinya adalah suhuf adalah lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, ya, dan Musa. Itu di dalamnya terdapat firman Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Artinya lembaran-lembaran yang diturunkan kepada, di sini dijelaskan adalah Nabi Musa bersama Nabi Ibrahim, dan lembaran-lembaran itu adalah termasuk adalah kalam kadimnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Di dalam syarahnya dijelaskan kembali. Di sini juga masih menekankan tentang mukallaf. Yang mana mukallaf itu juga kembali, ya, dianjurkan untuk mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping menurunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab sucinya, ya, tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, juga menurunkan suhuf, artinya lembaran-lembaran kepada para nabi-nabi yang dikehendakinya, ya. Disebutkan bahwa jumlah sahifah itu ada 100, dan sahifah itu diberikan kepada 3 orang nabi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 60 sahifah diberikan kepada Nabi Syis alaihissalam. Yang berikutnya, yang kedua, 30 sahifah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, 10 sahifah diberikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sebelum diberi atau diturunkan, ya, ini kitab Taurat, terlebih dahulu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sahifah-sahifah. Bagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahimul ladzi waffa alla taziru wajiratu wijra ukhra. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepada apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang lalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dijelaskan kembali di sini, ya. Yang pertama, Al-Fakir ingin menjelaskan tentang kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Taurat yang asli, ya, nggak yang abal-abal, artinya bukan Taurat bikinan, ya. Ini Taurat yang berisi akidah syariat, akidah dan syariat sudah tidak ada. Sedangkan yang bercecer di kalangan Yahudi saat ini bukanlah Taurat orsinil, lantaran mereka sendiri telah melakukan perubahan-perubahan isi atau ajarannya. Jadi Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat ini adalah Taurat yang sudah bukan asli. Yang asli itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Para ulama pun bersepakat bahwa Taurat yang murni, yang asli sudah tidak ada lagi, sebab Taurat yang beredar sekarang lebih tepat memang demikian. Lebih tepat memang demikian nyatanya. Dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Isi daripada Taurat yang sekarang berbeda jauh sekali dari inti ajaran tauhid, ajaran keimanan, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang murni, bahkan banyak merendahkan perbuatan sejumlah nabi. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala perhatikan firman Allah tentang kitab Taurat, ya. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi mengklaim
tentang kitab Taurat yang masih dipegang oleh beliau itu Taurat yang abal-abal, Taurat yang udah tidak asli lagi. Kenapa? Karena Taurat yang aslinya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya, dan itu mereka adalah Taurat-Taurat yang sudah dirubah-rubah oleh mereka itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita percaya bahwa sesungguhnya Taurat sudah yang dipegang oleh Yahudi itu sudah tidak ada keaslian, sudah tidak asli lagi. Ya. Jadi Taurat itu sesungguhnya isinya adalah yang pertama mengenalkan kita kepada Allah, Tuhan yang Esa. Lalu menjelaskan tentang hukum Allah. Ya. Terus lagi menjelaskan kejadian-kejadian ya kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada nabi akhir zaman, ya di dalam kitab Taurat itu bohong berarti. Bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW sebelum dilahirkan ya ke muka bumi ini sudah dibicarakan terlebih dahulu di dalam kitab Taurat. Adapun kitab Taurat sekarang yang dipegang oleh orang-orang Yahudi tidak mempercayai bahwa adanya nabi akhir zaman, berarti itu sudah dikarang oleh mereka sendiri. Dengan kitab Taurat isinya sebagaimana kitab-kitab yang lain. Ya, kita ambil contohnya seperti sebagaimana kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Ta'ala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu. Kehidupan nabi-nabi terdahulu, bagaimana ya umat-umat terdahulu, cara ibadah umat-umat terdahulu, ya. Begitu pula di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Musa alaihissalam menceritakan waktu, menceritakan perjalanan yang belum terjadi sampai lahirnya, kejadiannya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah kitab Zabur, ya. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Berbeda dengan Taurat, isi kitab Zabur bukanlah tentang syariat atau hukum agama, sebab pada waktu itu Nabi Daud alaihi salam hanya diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Tuh, ya. Sehingga isi kitab Zabur ini hanya tentang nasihat dan peringatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ataina Dawuda zaburo, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, jadi sekali lagi syariat Nabi Musa masih dipakai di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud diturunkan kitab Zabur ini hanya sebatas isinya nasihat-nasihat. Ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil, yang mana Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan tentang kebenaran dan kenyataan. Tentang apa? Tentang ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih sekitar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Dan dialah Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam jagat raya ini. Ya. Dan juga diceritakan di situ akan lahir Nabi akhir zaman, ya. Diceritakan bakal akan lahir Nabi akhir zaman, ya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kitab Injil, ya, yang beredar sekarang hanyalah hasil pikiran alias karangan manusia. Injil yang aslinya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Injil-injil yang masih beredar pada saat ini adalah Injil yang sudah tidak asli dalam isinya, ya. Sudah dirubah-rubah, ya. Jadi di sini dijelaskan, adapun kitab Injil yang beredar sekarang hanyalah hasil pikiran
mereka, ya, alias karangan manusia, bukan wahyu Allah. Misalnya kita kenal Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, bahkan antar Injil tersebut banyak perdebatan, perbedaan pendapat. Maksudnya antara Injil yang satu dengan Injil yang lainnya saling bertentangan. Menurut para ahli, isi daripada kitab Injil adalah biografi Nabi Isa alaihissalam dan keyakinan yang ada di dalam ajaran merupakan pikiran Paulus, ya, bukan pendapat dan buah pikiran orang-orang sama, orang-orang Rahawi, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang dinamakan Injil Barnabas, yang oleh para ulama kita dianggap sesuai dengan ajaran tauhid, tetapi justru Injil jenis ini tidak dipergunakan oleh orang-orang Kristiani atau orang umat Nasrani, ya. Dengan demikian, yang wajib dipercayai oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, pada rasulnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa atainahul inzila fihi huda wa nur. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Dan dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran, semulia-mulia kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada nabinya adalah Al-Quran. Nabi yang mendapat kehormatan untuk menerimanya juga semulia-mulia makhluk, dan sebaik-baik makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi terakhir. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, ya, rasional, ilmiah di dalam isi tentang ajarannya, ya. Serta cahaya yang terang bagi orang-orang yang ingin beriman. Tentu Al-Quran bukanlah kumpulan kata mutiara atau kumpulan puisi dari seorang penyair yang piawai. Diibaratkan berkumpulnya seluruh pakar bahasa dengan jin sekalipun belum mampu membuat satu ayat yang bisa menandingi susunan terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak seorang pun dapat mengubahnya, karena Al-Quran mendapatkan pemeliharaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna, yang maha esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada hambanya dan kepada para rasul-rasulnya yang suci, yang murni, ya, yang bernama, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dengan wujud paling sempurna, penuh perhatian dan pemeliharaan. Ya, dan juga sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini kepada kekasihku Muhammad, dan aku juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ya. Jadi isi daripada Al-Quran adalah apa? Adalah yang pertama mengenai tentang keesaan Allah, mengenai tentang ketuhanan. Ya. Lalu di situ dijelaskan tentang hukum-hukum Allah, yang baik hukum haram halal dan sebagainya. Di situ dijelaskan juga tentang riwayat-riwayat kehidupan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga dijelaskan banyak lagi hukum-hukum, ya. Maka Al-Qur'an adalah kitab yang alhamdulillah yang masih saat ini kita masih bisa rasakan, kita baca, ya. Terus juga senantiasa sampai saat ini tidak ada satupun orang yang bisa merubah, jangankan ayatnya, hurufnya,
titiknya pun yang ada di dalam Quran tidak ada satupun manusia yang bisa merubah daripada titik Al-Quran, ya, di dalam huruf Al-Quran. Sekali lagi, inilah pembahasan secara tafsir, secara perinci yang berkenaan dengan kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan oleh para kekasihnya, ya, para nabinya. Mudah-mudahan kita dapat memahami, dapat mengerti, karena ini adalah bagian daripada kewajiban seorang mukallaf untuk mengimani, meyakini daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para kekasihnya, ya. Dan mudah-mudahan kita dapat terus mempelajari, ya, yang mana kita seorang muslim yang meyakini, beriman akan turunnya Al-Quran, ya. Sampai saat ini kita bisa terus mempelajari, terus kita membacanya, ya. Semua kita kelak mendapatkan daripada syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang masih percaya dengan, artinya bukan kita tidak percaya, ya, artinya tetap kita harus percaya tentang mengimani dengan adanya turunnya kitab-kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil, terlebih-lebih Al-Quran. Tapi untuk saat ini kita hanya percaya kepada kitab-kitab yang 3 tadi yang disebutkan, yang diturunkan kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak boleh mengikuti daripada isi kitab tersebut. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ikuti adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, contohnya, jangan sampai kita kebablasan di dalam kita memberikan pengertian tentang keyakinan tersebut, ya. Artinya apa? Contoh, sekarang kita di zamannya siapa nih? Gubernur kita sekarang di zamannya Bapak Anies. Ya, kita ikutin lah peraturan-peraturan di dalam kota Jakarta ini, sebagaimana peraturan Perda yang dipimpin oleh gubernur kita ini, Pak Anies. Jadi gubernur yang lalu kita percaya bahwa dulu juga ada gubernur, ya, dari era zaman ke zaman, ya, DKI Jakarta ini ada dari mulai tahun 75, tahun 80, tahun 90, sekarang tahun 2000, sekarang sampai tahun 2020, ya. Kita percaya bahwa mereka di Indonesia ini, khususnya di kota Jakarta, dipimpin oleh para gubernur-gubernur yang sekarang gubernur-gubernur yang lalu sudah tidak memimpin di kota Jakarta ini. Berarti cukup kita percaya bahwa mereka itu pernah memimpin kota Jakarta. Tapi sekarang kita sekarang dipimpin oleh gubernur kita yang sekarang ini, Bapak Anies Baswedan. Ya, paling tidak kita harus mengikuti aturan-aturan mereka, aturan-aturan beliau, Bapak Anies. Kenapa? Karena sekarang beliau memimpin. Artinya apa? Kita tetap yakin, mengimani. Ya, ini hanya sebagai contoh, ya. Mengimani apa itu? Iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang tadi saya sebutkan, kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Taurat, Nabi Musa, kitab Injil, Nabi Isa. Tapi cukup sebatas kita beriman, mengimani bahwa itu kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, para rasulnya. Tapi yang perlu kita lebih mendalami, yang perlu kita pelajarin, yang perlu kita lebih daripada iman dan keyakinan kita, ya, bahkan kita kembali kita taatin, ya, ini Al-Qur'anul Karim, karena kita hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita ikutin aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ikutin aturan-aturan baik itu tentang keimanan, tentang syariat, ya, tentang kehidupan. Kalau kita kepingin aman, tentram, selamat dunia dan akhirat, ikutilah apa-apa yang dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang saya bisa dapat sampaikan, ya, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf, ya, mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Itulah, ya, yang saya dapat tangkap, yang saya dapat
pengerti daripada syarah kitab Aqidatul Awwalin. Sekali lagi mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.